Di sini kita masuk ke bagian 10 aja karena di sini DC-nya 4 volt. Ya, udah suaranya bersih ya. Oke. Oke, assalamualaikum, welcome back to my channel guys. And di video kali ini saya bakalan nyobain praktek gimana sih cara membuat speaker aktif gitu atau speaker power untuk ya laptop atau komputer gitu ya. Dan di sini saya menggunakan speaker bekas. Ini speaker bekas laptop ya, laptop. Dan terus di sini ada mesin powernya. Power di sini kalian bisa dapatkan ini di toko online ada ya, atau di toko-toko elektronik. Dan power ini kalau kalian nggak tahu baca skema mungkin bisa salah pasang gitu. Nah di sini coba saya jelaskan sedikit ya. Di sini ada 5 volt atau 5V. Ini adalah bagian baterainya ya, baterainya. Nah di sini ada L sama R dan di tengah-tengahnya itu kayak ada icon huruf T gitu ya. L ini artinya left dan ini right artinya kanan. Jadi ini kiri, yang ini kanan gitu. Dan tengah-tengahnya ini adalah bagian bagian bodinya gitu. Kemudian di sini outnya di sini ada L ya, yang sebelah sini L, yang sebelah sini R. Jadi dia dua speaker gitu. Kita langsung rakit aja. Dan ini saya jelaskan ya, ini ada handset bekas ya. Dan ini suaranya udah serak. Jadi saya gunakan ini. Dan ini ada kabel USB untuk kabel powernya. Ini udah saya potong ya. Ini bekas kabel cas atau kabel apa, kalian bisa juga jumpai. Oke, jadi yang pertama itu saya bakalan pasang dulu bagian speakernya ya, speaker kiri dan speaker kanan ya, L dan R. Ini di bagian out yang L dan yang R. Jadi kita bakalan pasang. Nah cara masangnya, yang ini kan ada dua kabel tuh, kita tinggal putus aja ya. Jadi nanti yang belah sini bagian L ya, yang belah sini bagian R. Jadi nanti dia di L, R gitu, kiri dan kanan. Oke, nanti saya solder bakalan. Nah setelah saya solder, dan ini hasilnya ya. Jadi yang dia ada dua speaker gini. Sorry. Dia ada dua speaker gini, yang sini bagian L dan bagian L, kiri dan kanan. Nah gini. Nah sekarang kita bakalan ngerakit bagian yang kedua, yaitu bagian in-nya. In itu suara masuk di sini ya, L dan R. Dan ini saya pakai handset bekas. Jadi saya sarankan kalian pakai handset bekas gini. Nanti yang ininya tinggal dipotong aja. Ya, ini udah saya potong. Dan di sini saya jumpa ada 4 kabel, yaitu kabel warna merah dan kuning, juga warna biru dan kuning. Kalau dia 4 gini, itu kalian kabel yang sama. Misalnya ini kabel yang sama itu kan punya saya di sini warna kuning sama warna kuning. Ya, jadi warna kuning sama warna kuning itu body ya. Body itu jadi disatukan. Jadi seperti ini nanti dia. Nah, jadi dia 3 begini. Yang kuning sama yang kuning, yang merah dan biru, dia pisah di gini. Jadi dia 3 sama ya. Nah oke, ini udah saya solder ya. Jadi yang posisi yang kuning itu tadi ada di tengah-tengah ya. Sedangkan yang bagian L dan R nya itu adalah bagian warna merah dan warna biru. Yang terakhir kita bakalan masukkan powernya ya. Di sini ada positif dan negatif, sudah dikasih tahu letaknya. Ini pasti dikasih tahu. Kalau kalian masang positif dan negatif ini terbalik, itu bakalan merusak powernya, dan power ini bakalan nggak berfungsi sama sekali kalau kalian masangnya terbalik. Oke, untuk masang itu saya tadi gunakan kabel USB ya. Kabel USB ini, USB bekas. Ini kabelnya ada 4, dan di sini saya nggak tahu positif negatif yang mana. Jadi kan bingung nih. Biasanya kalau kabel charger handphone dia ada warna hitam dan warna merah. Dan itu gampang positif dan negatif. Nah soalnya ini saya tadi kabel mouse itu nggak ada positif dan negatifnya. Sebenarnya ada, cuman saya nggak tahu warnanya. Ya, karena warna di elektronik itu biasanya yang merah dan hitam itu adalah positif dan negatif, sedangkan ini nggak ada warna merah dan hitam. Ya, untuk cara mengetahui positif dan negatifnya itu saya gunakan tester. Di sini kita masuk ke bagian 10 aja karena di sini DC-nya 4 volt. Oke. Saya bakalan tes ini
saya masukkan ke charger dulu. Jadi kita tes dulu pengapiannya dari sini sebelum kita input yang benaran gitu ya. Oke, kita cok, udah saya cok ya. Oke ya, ini kabelnya. Saya bakalan coba yang putih dulu, putih ke oranye. Ini kalau dia jarumnya jalan ke sana, berarti dia positif negatifnya benar. Ya, ini warna putih sama warna oranye. Berarti ini nggak jalan ya, nggak mau. Kita putih sama warna hijau juga nggak mau, putih sama biru. Nah, ini lihat putih sama biru. Ketika saya tes jarumnya itu menunjukkan arah yang salah, terbalik. Itu berarti positif negatifnya salah gitu ya. Oke, berarti kita ubah yang warna hitam kemari. Ini bagian negatif. Kemudian yang bagian positif itu warna putih. Kita lihat. Nah, jarumnya bakalan menunjukkan angka di sini 4,5 volt ya. Karena ini charger HP. Jadi yang positif negatifnya itu ini. Yang di sini bagian positif yang warna putih dan yang bagian negatifnya yang warna biru. Jadi yang dua kabel yang di sini kita nggak pakai, ya. Yang ini positif, yang ini negatif. Kita harus ingat ya, jangan sampai salah. Ya oke. Dan inilah dia hasilnya yang barusan saya solder tadi. Ini bagian positif dan bagian negatifnya. Oke, jadi rangkaiannya ini udah siap ya. Nah, ini yang sisa dua kabel ini kita bisa nanti potong aja nih, mungkin nanti ganggu. Oke. Ini rangkaiannya udah selesai. Yang pertama itu kita udah ada dua nih. Yang ini untuk powernya dan yang kemudian yang ini untuk pinnya atau dari laptop komputernya. Kita bakalan tes ke laptop saya ya. Ini coba kita pasang dulu powernya. Gimana reaksi dia, reaksi speakernya waktu kita pasang powernya. Ya. Kita pasang 1, 2, 3 ya. Oke, setelah dipasang kalian bisa dengar speakernya tuh bunyi suara kayak desisan gitu. Dan ini saya rasa apinya speakernya terlalu kecil, jadi nggak bisa menampung suara yang bakalan masuk nanti. Coba kita tes aja ya. Kita tes langsung aja, masukkan handset. Kita bakalan lihat suaranya. Dan kalian bisa dengar suaranya putus-putus ya. Dan ini salahnya karena speakernya terlalu kecil, jadi nggak bisa menampung api yang bakalan masuk itu begitu besar. Ya. Jadi ngakali kalau kejadian kayak gini itu pakai kapasitor ya. Kalian bisa lihat ini hancur kali suaranya. Saya matikan aja. Dan kita bakalan tambah kapasitor. Saya bakalan taruh kapasitor di bagian api ini biar api yang masuk itu nggak terlalu stabil dan bisa nggak kayak tadi gitu. Oke ya, ini kapasitornya udah saya pasang yang 25 volt, yang kapasitasnya 220 UF. Ini sudah saya pasang. Kita langsung coba aja lagi ya. Kita bakal masukkan powernya. Oke, suaranya masih mendesis ya, sama. Terus kita masukkan kabel handsetnya. Oke, suara desisannya hilang. Kalian bisa lihat ya, dengar ya, nggak ada lagi suara desisannya. Kita langsung play aja lagi. Apakah suaranya jelek atau enggak? Kita 1, 2, 3 kita play. Ya, udah enggak ya? Ya. Ya. Udah enggak lagi ya. Ya, udah suaranya bersih ya. Oke. Jadi gitulah ya suaranya. Kalian bisa tambahkan casing atau kalian buat sendiri boxnya untuk speakernya, kan nggak mungkin speakernya langsung gini aja gitu. Oke, jadi sekian dulu ya videonya kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat.
Oke, cukup itu aja. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Oke, udah itu aja. Kita jumpa lagi di video yang lainnya. Oke, assalamualaikum.